Oskadon. Rangga Geni tersenyum. Lalu dia menceritakan semua rencananya terhadap Merak Jingga. Tosulihan dan Mutasu mendengarkan semuanya. Sebentar saja mereka mengerti. Setelah itu tampak mereka sama-sama diam dan merenung dengan pikiran masing-masing. Hingga beberapa saat kemudian, baru terdengar mereka berbicara kembali. Oh ya, Tuan Tosulihan. Mana Tuan Kotosati? Maaf Gusti. Beliau saat ini sedang mendapat giliran menjaga kedua tahanan itu. Apakah Gusti ingin menemuinya? Tidak usah Tuan. Oh ya, apakah ada perahu dari Tibet yang masuk kemari? Sehingga Tuan ingin segera membawa kedua tahanan itu ke Tibet? Iya Gusti. Hamba baru saja kembali dari kota raja dan mendapat kabar bahwa ada sebuah perahu layar dagang dari Tibet yang masuk. Dan kami ingin ikut dengan mereka pulang. Karena kalau tidak sekarang, maka kami akan terlambat lagi. Sebab perahu itu akan datang lagi kemari dalam waktu yang cukup lama. Iya, aku mengerti Tuan Mutasu. Baiklah, aku persilahkan kalian membawa tawanan itu. Itu memang milik Tuan. Aku hanya berdoa dan berharap Tuan-Tuan akan tiba dengan selamat ke Tibet. Dan suatu saat kelak kita akan bisa bertemu kembali. Sampaikan salamku pada Kaisar yang mulia di Tibet. Kami akan sampaikan Gusti. Hamba rasa Kaisar pun pasti ingin sekali bermain-main kemari. Iya, semoga pertemuan ini akan membuat kita saling ingat Gusti. Semoga semuanya ini menjadikan tali persaudaraan yang abadi di antara kita, pada khususnya, dan rakyat Merak Jingga serta Tibet pada umumnya. Dewata akan memberikan keinginan yang mulia itu pada kita, Tuan. Sementara itu di pendopo kesatriaan, tampak Kanira sedang berbincang-bincang dengan prajurit Sutawirya dan kedua temannya yang dilepaskan Raga Geni dari ruang tahanan. Maaf Tuan Perwira, itulah yang dikatakan oleh Gusti Prabu, bahwa hamba bertiga disuruh menghadap pada Tuan Perwira. Ya, karena Tuan yang akan menentukan semuanya. Ya, baiklah. Tapi sebelum aku memberikan keputusan untuk kalian, aku akan bicarakan dulu dengan perwira di Praja. Karena aku hanya perwira menengah, aku tidak bisa memberikan sesuatu yang memuaskan. Tunggulah di sini. Aku akan menemui perwira di Praja. Baiklah Tuan, silakan. Kami akan menunggu di sini. Kanira dengan cepat meninggalkan ruangan kesatriaan. Dia menuju ke tempat Ramawisesa. Tak lama kemudian dia telah tiba di hadapan Ramawisesa. Lalu dengan singkat dan jelas, dia menceritakan semuanya. Prajurit Suta. Iya Tuan. Aku sudah mendengar dari perwira Kanira bahwa kau datang kemari bertiga atas suruhan Gusti Prabu. Ampun Tuan Perwira di Praja. Itulah keterangan hamba. Hamba dan kedua teman hamba ini tidak menduga mendapat kemurahan hati dari Gusti Prabu. Gusti Prabu Rakai Langit datang sendiri ke ruang tahanan kalian? Ampun Tuan Perwira, semuanya benar. Lalu setelah itu Gusti Prabu kemana? Maaf Tuan Perwira, kami tidak tahu. Hamba hanya melihat Gusti menuju ke arah ujung. Karena kami bertiga langsung pergi kemari bersama para prajurit yang mengawal Gusti. Ya, aku mengerti. Lalu sekarang apa yang akan kalian lakukan setelah tiba di sini dan bertemu dengan Tuan Kanira? Maafkan kami Tuan Perwira. Jangan tanyakan pada kami, karena kami tak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami kemari karena mendapat perintah dari Gusti. Kalau seandainya kami dikembalikan ke penjara, kami akan masuk kembali. Ya, baiklah prajurit. Sekarang kalian bertiga silahkan menjadi prajurit Tuan Kanira. Bekerja samalah dengannya. Jadilah prajurit yang baik. Jangan kecewakan hati Gusti yang telah memberikan kebaikan pada kalian. Terima kasih Tuan Perwira. Demi Dewata Agung, kami akan patuh pada perintah Gusti Prabu dan perintah Tuan Perwira. Bawalah mereka ke barak para prajurit Kanira.
Berikan tempat yang sesuai untuk mereka bertiga. Baiklah, Sang Rama. Nah, untuk kalian bertiga, perlu aku jelaskan bahwa semua prajurit yang kelak bersama kalian adalah prajurit-prajurit yang baru. Aku harap kalian bisa saling menyesuaikan diri. Jangan sombong sesama prajurit. Kesalahan kalian akan membuat pandangan kami berubah terhadap kalian. Sendiko, Tuan. Ayolah, ikut denganku. Aku akan mengantarkan kalian ke barat. Dan besok, kalian bisa berlatih bersama-sama dengan prajurit yang lain. Kalian bisa bertugas seperti biasa. Kurasa kalian lebih tahu apa tugas seorang prajurit. Iya, Tuan Perwira. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, lara ndas, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, lara ndas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba ki. Aduh, Oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, lara ndas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Merak Jingga mulai menata diri. Prajurit-prajurit muda banyak yang dilatih dan diterima dalam keraton Merak Jingga. Dan Jutak Anak Brang pun telah memiliki prajurit kota raja yang cukup banyak. Kehidupan mulai kelihatan ramai dan tentram. Rangga Geni turun sendiri ke desa-desa terdekat. Tapi tak satu pun yang tahu tentang dirinya. Suatu hari Rangga Geni memanggil Rama Wisesa. Paman Wisesa, aku akan meninggalkan keraton selama beberapa pekan. Aku harap Paman menjaga keraton Merak Jingga ini dengan baik. Perintahlah istana ini. Dan jangan lupa, penerimaan prajurit tetap dilaksanakan. Sendiko Gusti. Tapi maaf Gusti Rangga Geni. Kemanakah Gusti akan pergi? Paman, rasanya terlalu mudah mendengar laporan dari setiap prajurit. Aku ingin melihat sendiri kehidupan rakyat Merak Jingga. Karena untuk menata suatu pemerintahan yang adil dan makmur, kita tidak bisa bercermin pada tembok keraton saja. Dia bisa menentukan semuanya dari mendengar. Aku ingin menyaksikan sendiri. Sebab masih begitu banyak kademangan dan desa yang belum dapat kita jangkau. Masih banyak desa yang dipimpin oleh kepala desa atau demang orang-orang Rakai Maisa. Ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baiklah Gusti. Hamba akan menjalankan tugas dan perintah dengan baik. Tolong juga perhatikan Ramanda dan ibundaku, Paman.
Beri pengertian pada mereka agar tidak meninggalkan keraton ini. Hamba akan lakukan, Gusti. Baiklah, Paman. Aku percaya dengan apa yang Paman kerjakan. Jadi aku bisa pergi dengan tenang. Tapi Gusti, bagaimana dengan para tawanan? Apakah kita tidak menyidang mereka? Kurasa tidak perlu, Paman. Biarkan mereka mendekam di ruang tahanan itu. Hanya pesanku, lihat dan dengarkan laporan prajurit. Kalau ada yang bersikap baik dan menyesal, tarik keluar dan jadikan mereka prajurit kita. Kecuali para perwira pembantu Rakai Maisa. Jangan diberi hati pada mereka, karena mereka semuanya memiliki kelicikan. Hamba mengerti, Gusti. Nah, aku pergi, Paman. Ingat, jangan Paman katakan siapa aku sebenarnya. Biarlah orang-orang mengenalku sebagai Rangga Geni, bukan Rakai Langit. Sendiko, Gusti. Saat Rangga Geni pergi meninggalkan keraton, yang menjadi Raja Merak Jingga adalah Ramawisesa. Perwira di Praja itu menjalankan tugasnya dengan baik. Begitu juga dengan ketiga perwira pembantunya. Maaf, Paman. Kapankah Gusti Rangga Geni pulang kemari? Entahlah, Kontar. Aku tidak tahu kapan beliau akan kembali. Tapi kita tidak perlu mencemaskannya. Beliau adalah seorang pengembara. Kenapa beliau harus pergi sendiri? Bukankah keraton memiliki prajurit? Kalau hanya untuk menyelesaikan tugas, atau hanya untuk mengusir orang yang jahat, prajurit pun bisa melaksanakannya. Kontar, Gusti Rangga Geni punya pandangan dan pemikiran yang lain dengan kita. Memang bagiku bergerak sendiri itu jauh lebih mudah. Apalagi memiliki ilmu yang tinggi seperti beliau. Kalau prajurit yang melaksanakan tugas keluar masuk desa, itu akan membuat resah penduduk. Dan orang-orang yang berbuat jahat itu pun mengetahui kedatangannya. Nah, sudahlah. Kita jangan pikirkan beliau. Kita selesaikan saja pekerjaan kita. Iya, Paman. Aku juga harus mencari lagi prajurit-prajurit yang handal lagi, Paman. Ya, betul. Kita harus terus menambah prajurit. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku, makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon.
Ya. Sayang sekali Rama Penjaga tidak ada di sini. Maksud Paman, keponakan Paman yang bernama Rama Penjaga itu? Ya. Kalau anak itu ada, kita memiliki satu kekuatan lagi di sini. Paling tidak, ada orang lagi yang bisa kita andalkan. Aku tidak mengerti dengan anak itu. Kerjaannya hanya perempuan dan perempuan. Paman Wisesa? Ya. Apakah dia dulu pernah ikut Paman? Ya, dulu dia ikut denganku di Karanggombak. Tapi ketika ada perempuan bernama Durganini di sana dan mengisi hidupnya, dia langsung pergi ketika perempuan itu lari dari Karanggombak. Durganini? Apakah dia seorang gadis yang cantik, Paman? Ya, memang aku tidak memungkirinya. Tapi kemarin di kaki Merapi dia datang lagi bersama perempuan bernama Anjani. Ini dia mengejar perempuan itu. Kasihan Rama Penjaga. Memang seharusnya di saat seperti ini dia berada di sini bersama kita. Ya, sebetulnya aku juga berharap begitu, Kontar. Tapi entah mengapa, jiwa anak itu lemah sekali terhadap perempuan. Gurunya juga mengatakan hal demikian. Dan dia pergi meninggalkan Mataram karena masalah perempuan. Sebaiknya malah dia jangan kemari. Di keraton ini banyak perempuan cantik. Nanti dia malah buat gila lagi di sini. Apakah ada sebab lain yang membuat dia demikian? Sehingga dia seperti kehilangan kasih sayang, Paman. Sejak kecil dia telah kehilangan orang tuanya. Tempat tinggalnya di Satroni Siluman peliharaan Nyai Palitung. Lalu dia diselamatkan oleh Empu Narada. Tapi sudahlah. Tidak perlu kita bicarakan di sini. Gusti Ranggageni sendiri kehilangan kedua orang tuanya, tapi dia tidak cengeng. Sudahlah, Kontar. Kembalilah pada pekerjaanmu. Oh ya, kenapa? Ada apa? Paman. Ya. Aku tiba-tiba teringat pada ayahku. Selama ini, aku telah melupakan dirinya. Aku tidak mengingatnya sama sekali. Kontar, sekarang kau sudah mengingatnya. Kau bisa pergi menjemputnya. Bawalah dia kembali ke tanah kelahirannya. Bawa dia ke keraton. Paman benar. Aku akan pergi dan membawa ayahku tinggal di sini. Ingat, Kontar, kau adalah perwira Telik Sandi. Kau tidak dibenarkan pergi keluar dari keraton dengan baju seragam kebesaran keraton. Kau harus jadi anak seorang petani, pengemis, kalau perlu. Kalau begitu, baiklah, Paman. Aku akan pergi sekarang. Dan biar lebih mudah lagi, aku akan menjadi seorang pengemis, ya kan? Ingat, kalau jadi pengemis, kau harus sempurna. Kelompok pengemis tongkat emas mempunyai bahasa sandi. Kau harus tahu itu. Jadi kau bisa dengan mudah berjalan dan bisa berbicara kalau bertemu dengan mereka. Oh ya, Paman. Paman tahu sandinya? Ya, tentu aku tahu, Kontar. Aku lama berkumpul dengan mereka. Aku tahu semua tata cara pergaulan mereka. Lihatlah, begini sandinya. Rama Wisesa memberikan beberapa petunjuk dan mengulanginya sekali lagi. Kontar memperhatikan semuanya. Lalu setelah itu dia mencobanya. Rama Wisesa dan Kontar tertawa. Lalu keduanya melangkah keluar dari ruangan. Nah, kau hebat, Kontar. Aku yakin kau akan menjadi seorang pengemis yang baik. Paman bisa saja. Ya, baiklah, Paman. Aku pergi dulu. Tolong perhatikan para prajuritku. Baik, Tuan Perwira. Sapa kang awake lemes bae, gageng minum es kapit. Ahe,
kita kan sedina siji. Sehat awake lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum Oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, Oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum Oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum Oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum Oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganin kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasa akan minum Oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Kontar akan bertemu dengan ayahnya? Kita ikuti serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda pada esok harinya. Sampai jumpa.